Hari ini kita mau coba sharing sebenarnya mengenai utilization di logistik. Ya ini sekilas karir saya dari FMCG, terus kemudian di luxury goods, terus lama di telco, saat ini di logistik Lion Parcel. Lion Parcel, saya cerita sedikit Lion Parcel lah ya. Kenapa akhirnya Lion Parcel berdiri gitu ya. Jadi memang awalnya visi misi dari foundernya Lion Group itu kan memang ketika pesawat terbang ya sudah boarding atau sudah take off itu kan sebenarnya ada space di belly space pesawat yang kalau nggak dimanfaatkan itu kan jadi kosong gitu ya, jadi ada opportunity loss. Maka dari itu sebenarnya objektifnya dulu Lion Parcel awal didirikan memang untuk membantu teman-teman yang punya bisnis UMKM gitu ya, dan memanfaatkan cargo space-nya pesawat penumpang ya, untuk bisa mengirimkan barang. Itu awal mulanya. Jadi memang Lion Parcel didirikan karena melihat opportunity itu. Di saat itu memang 9 tahun yang lalu belum terlalu bisnis di online kan belum terlalu se advance sekarang ya. Tapi kebutuhan logistik khususnya di air freight saat itu juga sudah cukup besar, khususnya di level B2B dan juga di level retail. Kurang lebih seperti itu perkenalannya, terus akhirnya berkembang, nggak hanya cuman port to port yang kita bisa serve saat ini, port to port itu maksudnya dari bandara to bandara gitu ya, tapi akhirnya kita juga sudah bisa mengirimkan, kita develop lagi rutenya, coveragenya gitu ya. Bukan hanya domestik tapi juga internasional. Karena tadi logistik tuh sebenarnya banyak touch point yang dari barang satu tuh ya, dari barang dari retail sampai ke tangan konsumen itu sebenarnya banyak touch point-nya ya, gitu ya. Bahkan lebih dari 10. Internasional kita juga melihat opportunity karena apa? Karena Lion Group sendiri juga punya coverage ya, Thai Lion, Malindo sekarang udah rebrand jadi Batik gitu ya. Akhirnya domestik internasional ya itu udah bukan satu yang nggak bisa kita cover gitu ya. Saat ini semua bisa kita cover. Saat ini service kita sendiri cukup lengkap gitu ya. Kita salah satu logistik yang sangat ekspansif untuk mengembangkan service kita dari One Pack, Pack, Jago Pack. Jago Pack ini ekonomis gitu ya. Idenya muncul di 2021 ketika waktu itu banyak sekali bisnis yang go online gitu ya dan membutuhkan biaya pengiriman yang murah. Waktu itu kita coba launch Jago Pack ini. Interpack dan yang terakhir adalah Big Pack, pengiriman paket besar. Sejak COVID semua go online, transaksi online gitu ya. Eh, Pandemi memang merubah gitu ya behavior seseorang gitu ya. Terus kemudian juga sebenarnya adoption terhadap internet juga sudah sangat tinggi gitu ya. Maka dari itu kita yakin bahwa pelanggan ke depannya akan lebih comfortable untuk belanja online. Pun hari ini pun masih terjadi gitu ya. Prediksinya adalah ketika sudah mulai offline, transaksi di digital, di online itu turun. Ternyata tidak gitu ya. Jadi banyak yang sudah dirasakan via digital ini sehingga customer merasa nyaman dan banyak yang tetap akhirnya stay di digital gitu ya. Bagaimana caranya kita terus relevan dengan customer kita gitu ya intinya. Nah, Lion Parcel sendiri kita aware bahwa target customer-nya itu siapa sih? Itu understanding-nya dulu ya. Yang pasti kan online seller. Saat ini bermunculan online seller gitu ya. Maka dari itu setelah kita fokus atau understand siapa target customer kita, baru juga media behavior-nya, baru kita decide untuk menggunakan social media ads gitu ya. Di samping itu juga online media engagement gitu ya. Kita juga kembangin
sosial media, dan kita create konten yang tepat, yang relevan dengan customer yang kita tuju. Sehingga suatu saat ketika punya base community via sosial media yang besar, cost untuk ads itu mungkin ke depan juga bisa akan turun. Selain itu, di Lion Parcel sendiri, digital bukan hanya di level customer, gitu ya. Banyak hal yang kita develop khususnya untuk operasional, gitu ya. Maka dari itu, systematic data driven platform utilization juga kita kembangkan. Bagaimana mengconnect agent, gitu ya, sekitar ada 7.000 data yang sangat banyak gitu ya, itu juga yang kita utilize, kita pakai sebagai big data gitu ya. Karena itu sangat berguna untuk marketing khususnya untuk develop campaign dan juga understand bagaimana customer kita berinteraksi dengan logistik dan line parcel khususnya. Selain itu, kita juga akhirnya juga mengembangkan digital touchpoint. Kita develop apps gitu ya, karena dari kita tahu ketika waktu itu bisnis kita di retail, kemudian tiba-tiba COVID datang, banyak sekali customer yang takut untuk keluar, akhirnya kita coba mengembangkan apps untuk kalau ada order bisa di-pick up, gitu ya. Itu salah satu expansion yang kita lakukan sehingga diversifikasi service yang kita create itu betul-betul bisa membantu needs-nya customer. Digital itu bukan hanya ke eksternal tapi juga ke internal gitu ya. Apa sih yang kita create gitu ya? Salah satunya adalah tracking gitu ya. Karena customer sekarang tuh semakin ke sini sangat sensitif terhadap yang namanya SLA gitu ya. Mereka pengen tahu produknya apakah sudah langsung diproses, apakah produknya sudah langsung dikirim, produknya ada di mana, ada di touch point mana gitu ya. Saat ini customer sangat pengen tahu gitu ya. Maka dari itu adanya juga bantuan dari tim engineering dan akhirnya nanti juga data itu sangat membantu kita sebagai company untuk mengoperate menjadi lebih efisien dan understand mengenai customer kita. Hasilnya apa sih gitu ya? Semua digital yang kita lakukan, awareness kita tumbuh 15%. Jadi orang berpikir bahwa Lion Parcel itu punya dikira punya brand awareness yang sudah tinggi gitu ya. Sangat menguntungkan karena Lion Group-nya sudah kurang lebih bisa dikatakan top of mind lah ya. Tapi ternyata kita sebagai brand child dari Lion Group itu ternyata punya permasalahan sendiri gitu ya, bahwa banyak perception atau kesalahan mengenai dikiranya Lion Parcel itu bahkan dulu dikiranya agen penjualan tiket gitu ya. Nah itu yang kita hadapi gitu ya. Jadi akhirnya kita juga sadar, kita understand, kita create digital ini sehingga awareness bisa naik gitu ya, sehingga orang bisa membedakan apa sih bedanya Line Parcel, Line Air, Line Group dan yang lainnya gitu ya. Jadi ini yang kita lakukan. Di samping itu kita juga berkompetisi dengan kompetitor di mana sudah ada logistik-logistik yang lebih established dari kita. Di samping itu kita juga lakukan transformation, kita lakukan juga continuous measurement karena memang faktor orang kirim barang itu ada dua sebenarnya yang sangat penting, yaitu harga dan kecepatan. Ketika kita bisa deliver itu dengan armada pesawat kita dan samping itu harga juga kita bisa sangat kompetitif gitu ya. Dan kita cek dan akhirnya inilah appreciation dari customer, satisfaction kita di atas 90% untuk customer yang memang sudah menjadi pelanggan kita
atau yang pernah menggunakan service kita. Ketika kita fokus ke social media, digital, ya, everything yang related dengan digital, itu udah membuka open channel kita untuk bisa di feedback atau di komen oleh semua customer, gitu ya. Komplain tidak hanya lagi datang dari call atau WhatsApp, tapi juga sosial media kita, dengan kita open, orang bisa komplain di sosial media, gitu ya. Maka dari itu, karena base-nya adalah service, customer centric yang menjadi poin kita, CS juga sangat penting, kita meningkatkan time to connect kita ke customer lebih cepat, yaitu kurang lebih di angka 10%. Sehingga customer tidak perlu menunggu, kalaupun menanya bisa dapat jawabannya lebih cepat, dan itu yang kita lakukan. Dan yang terpenting, kita juga continuous mengukur NPS kita, Net Promoter Score kita, monthly gitu ya, untuk mengetahui apakah Lion Parcel punya brand yang orang mau rekomendasi. Bukan hanya bukan hanya physical gitu ya, maksudnya fungsional gitu, tapi juga kita mau bikin brand ini orang suka atau like dengan brand ini, sehingga ketika NPS ini berjalan, kita berharap tidak hanya mengandalkan ads, tapi juga WOM-nya berjalan. Kita semua percaya bahwa teknologi digitalisasi punya peran besar yang signifikan dalam industri logistik. Di samping itu, di sisi iklan, semua sekarang bisa terukur gitu ya. Dan ini semua pastinya meningkatkan keseluruhan proses bisnis gitu ya, operasional, marketing, hingga customer service. Sebagai perusahaan service, kita percaya ya teknologi dan digitalisasi bisa sangat membantu.